Selamat pagi. Nah, ini saya replay lagi komen yang masalah alam semesta yang barusan itu. Masalah investasi ya. Ibu ini bagus nih ya. Dulu suami kerja upah 3 juta. Dan itu sangat kurang. Pasti nggak mungkin cukup. Ya. Terus aku berpikir membayangkan setiap hari dapat uang 300.000. Nah, itu dia tuh. Jadi kamu membuat sebuah sinyal positif di mana kamu bisa mendapatkan itu. Karena apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu pikirkan itu akan menarik sekelilingmu. Ya. Setiap hari dapat uang 300. Ternyata gak sangka. Itu lanjutin, kamu lihat komennya deh. Lihat komennya ya. Jadi semua yang berhubungan dengan keberhasilan kita, kesuksesan kita, kehebatan kita, itu muncul dari sinyal yang kamu munculkan dari otakmu. Kamu pernah punya radio enggak, Jess? Kalau kamu pernah punya radio, kamu tepatkan di gelombang FM, maka seluruh gelombang yang berhubungan dengan FM bisa kamu tangkap. Kalau kamu rubah gelombangnya di AM, maka seluruh gelombang yang berhubungan dengan AM kamu bisa tangkap. Tinggal kamu mau mendengarkan siaran yang dari mana. Nah, otak itu sama seperti itu. Kamu tinggal menyesuaikan gelombangnya aja. Sayangnya manusia itu dididik, dibesarkan 90% dari manusia itu gelombangnya negatif. Gelombangnya jahat. Gelombangnya dari kantong depan. Apa itu kantong depan? Kantong depan itu adalah kebaikan diri sama keburukan orang. Sehingga kamu tidak bisa mendapatkan banyak hal. Karena apa? Karena kamu tidak pernah melihat semua kebaikan di sekelilingmu. Karena yang muncul hanya kebaikan diri. Aku gitu. Sehingga itu membinasakanmu sendiri tuh. Nah, lihat aja tuh dunia kita, Konoha ya. Ada 2 TV yang saya tidak pernah rekomendasi itu, yang semua dimunculkan itu kebencian. Dan yang diundang adalah tokoh-tokoh pembenci. Nah, makanya sinyalnya yang di situ. Nah, kalau kamu mendengarkan itu berarti gelombangmu sama dengan mereka, pembenci. Akhirnya kamu menjadi pembenci pemerintah. Sama seperti dalam dirimu sendiri untuk masa depanmu. Yang kamu munculkan ketakutan, yang kamu munculkan kekhawatiran, yang kamu munculkan kekurangan, yang kamu munculkan kemiskinan, yang kamu munculkan tidak bisa, yang kamu munculkan tidak mampu, yang kamu munculkan kurang. Maka hidupmu penuh dengan kekurangan itu, penuh dengan kemiskinan itu, penuh dengan kekhawatiran itu. Bagaimana merubahnya? Kamu harus pindahkan sinyalmu dari ketakutan ke keberanian. Kamu harus pindahkan sinyalmu dari kemiskinan ke kekayaan. Kamu harus pindahkan sinyalmu dari kekhawatiran ke apa itu? Khawatir tuh balikannya apa itu? Ya, kegembiraan, keharusan, ya, kesenangan, keberanian gitu. Nah, itu yang perlu. Sama seperti kamu memindahkan gelombang AM ke FM. Hanya seperti itu. Itu ada dalam dirimu. Nggak bisa saya ikut cawe-cawe. Makanya kenapa kamu lihat ya, seluruh pembenci di Indonesia itu mengarahkan satu pelurunya ke Jokowi, dan Jokowi tidak merespon apapun. Kamu lihat, nah itu caranya. Karena dia tidak bermain di gelombang kebencian itu. Dia main di gelombang kebaikan untuk rakyat, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Itu yang betul. Nah, kamu kan muncul ikut sana, ikut sini. Ada orang ngomong negatif, iya bener. Nah, ada orang ngomong kebencian, iya bener. Kagak ngerti apa yang di otakmu seperti apa. Gitu loh. Kamu lihat ya tokoh-tokoh di Indonesia sekarang, bukan tokoh itu. Itu semua provokator. Sehingga masyarakat terprovokasi dengan itu. Saya enggak mau, makanya saya enggak main di gelombang itu. Karena saya punya masa depan, anak saya punya masa depan, dan saya tinggal di negara yang saya cintai. Makanya saya enggak masuk ke gelombang itu. Itu gelombangnya para pembenci. Akibatnya bukan dinikmati sama dia, tapi nanti anak cucunya yang menikmati. Kamu lihat dari masa-masa yang lalu. Kamu lihat baik-baik. Siapa tokoh reformasi 98 yang hari ini hidupnya fine-fine? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka gelombangnya gelombang pembenci pemerintah semua. Walaupun sekarang menjadi pejabat, mereka akan menerima imbas. Itu namanya hukum karma, atau dalam alam semesta disebut sebagai hukum law of attraction. Sebab akibat. Nggak ada yang lolos dengan sendirinya, nggak ada. Pasti akan kena karma. Pasti akan kena hukum sebab akibat. Kalau bukan dia, mesti anak buahnya, cucunya, anaknya, cucunya.
entah itu istrinya, entah itu keluarganya. Lihat, itu yang mati-mati itu kan kamu di depan mata kelihatan banget. Semua yang udah mati-mati itu semua hidup dalam kebencian itu. Baik kebencian secara pribadi dengan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pemahaman, sama perbedaan politik. Mati, semuanya mati itu. Kamu lihat, enggak perlu saya sebutkan lah siapa-siapanya. Kamu tahu sendiri. Kamu akan diperlihatkan dengan itu, tapi kamu enggak sadar karena kamu bagian dari yang mati nantinya. Gitu. Ya, nah sama dengan komen-komen yang saya replay ini. Ini seneng banget saya. Ini yang betul, Bu, betul. Gaji enggak cukup, tapi kamu harus punya pola pikir yang berbeda, yang melampaui tujuan akhirnya. Contoh, ketika kamu melihat gaji suamimu tidak cukup untuk kehidupan, di otakmu harus bisa melihat bahwa gaji suamimu 3 kali lipat. Nah, itu yang betul. Karena alam semesta ini akan menunjukkan jalannya. Caranya tidak perlu tahu. Caranya tidak perlu tahu. Karena cara itu milik Sang Pencipta, miliknya alam semesta. Saya tidak ngomong sama Tuhan, masalah Tuhan ya. Itu alam semesta yang punya cara. Kamu tinggal melakukan bagianmu. Nah, semua berhubungan dengan sebuah kesuksesan. Apa itu kesuksesan? Kesuksesan itu adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang diulang terus-menerus. Sesuatu yang diulang itu berawal dari keputusan yang kamu lakukan. Dari mana? Ini sumbernya, otak. Nah, kalau ininya bungkel, ya wes, tidak dapat apa-apa kamu. Makanya kamu bisa dimiskinkan. Nah, banyak tuh pejabat-pejabat yang matinya dimiskinkan, banyak. Walaupun undang-undang perampasan aset belum disetujui, tapi alam semesta sudah memiskinkan mereka. Kalau kamu tidak bertobat, ya tidak bisa. Kamu pasti bagian yang dihancurkan. Itu Pak Bro, ya. Ini bagus ini komennya ibu ini. Dia berpikir satu hari aku harus bisa nabung 300. Bisa tidak bisa, harus 300. Nah itu, kalau itu terus-menerus dilakukan, dipaksa. Karena dipaksa maka kamu terpaksa. Karena terpaksa maka terbiasa. Nah itu yang akan membuat kamu jadi kaya. Kalau enggak bisa, ngeluh terus, itu bukan jalan keluar. Itu alibi, itu alasan. Enggak perlu dibela orang yang punya alasan. Sama seperti saya kalau berbicara, tidak sarapan dan tidak makan malam itu akan membuat kamu sehat. Aduh saya kerja keras Pak, mana mungkin saya enggak sarapan. Nah itu enggak perlu dibela itu. Keputusannya ada di kamu sendiri, ngapain dibela. Nah gitu, sama dengan keuangan juga. Sama dengan sebuah kesuksesan, semuanya didahului dengan sebuah sasaran tembak. Tujuan akhirmu apa? Kalau kesehatan, tujuan akhirmu metabolikmu bagus. Kalau kamu kerja, tujuan akhirmu adalah kedudukan, jabatan, pangkat. Kalau bisnis, kesuksesanmu, tujuan akhirmu adalah kamu menguasai Nuswantoro, Indonesia. Kalau kamu mengikuti cara saya, investasi, tujuan akhirmu adalah pelipat gandaan aset yang kamu miliki. Kan itu. Nah kalau tujuannya udah benar, mindsetnya benar, alam semesta ini akan ikut campur untuk membuat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Sebetulnya yang membuat kamu tidak dapat apa yang kamu inginkan kan dirimu sendiri. Tapi kamu cenderung menyalahkan orang lain. Menyalahkan gaji lah, menyalahkan kebutuhan lah. Yang buat kebutuhan kan kamu sendiri. Menyalahkan anak lah, yang buat anak kan kamu sendiri. Menyalahkan istri lah, yang glamor lah, yang pengen punya istri kan kamu sendiri. Ya kenapa kamu tidak bekerja lebih keras lagi untuk menghasilkan uang? Kan jawabannya ada di dirimu. Makanya jangan lempar batu sembunyi rambut. Nanti jadinya jembut. Tanggung jawab itu yang harus kamu buat. Ini baca komennya ibu ini nih. Jadi kamu nanti akan terbuka. Ya. Ada yang komen di bawahnya, wanita hebat. Iya bener. Ini saya sama busu saya tuh, lihat tuh. Paling pintar dia pegang duit tuh. Nah tuh dia, top. Yes. Kita bisa menikmati hidup di jalan kayak begini, kemana-mana happy. Dari mana ya? Karena kita punya investasi. Kami punya hasil yang dihasilkan saat kami tidur. Nah kalau Anda nggak bisa, kamu pun nggak bisa mengalami seperti itu. Makanya saya aja itu di komen saya tentang apa? Tentang sebuah alat yang bisa membantu kamu 24 jam 7 hari seminggu menghasilkan. Ya, cuman masalahnya kan kamu bilang nggak punya duit buat beli alatnya Pak. Ya sudah, selesai, titik itu. Ya yes.